Shalom, sebelumnya perkenalkan nama saya Andi Miladi Siombing dengan NIM A1D519044 dari program studi Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Jambi angkatan 2019. Di sini saya akan membuat video tentang strategi pembelajaran ekspositori, di mana strategi pembelajaran adalah strategi atau cara yang digunakan oleh guru untuk menjelaskan suatu materi atau pendidikan yang diberikan kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran itu tercapai dengan berbagai metode. Khususnya yang di sini akan saya jelaskan yaitu strategi pembelajaran ekspositori. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Baik, kita masuk materi yang pertama yaitu konsep strategi pembelajaran ekspositori. Menurut Sanjaya tahun 2015 nomor 296 menyatakan bahwa strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Kemudian metode ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berawal daripada guru atau teacher center approach. Wina Sanjaya tahun 2010 nomor 179 dikatakan demikian, sebab guru memegang peranan yang sangat dominan secara keseluruhan. Melalui metode ini menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur atau secara sistematis dengan harapan materi pelajaran yang disampaikan itu dapat dikuasai dengan baik oleh siswa. Fokus utama metode ini adalah kemampuan akademik atau kognitif dari siswa itu sendiri atau academic achievement student. Kemudian kita berlanjut pada ruang lingkup strategi atau metode pembelajaran ekspositori. Metode pembelajaran ekspositori menurut Sanjaya tahun 2010 nomor 182 sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Tentunya apabila dalam strategi pembelajaran itu perlunya persiapan dari dulu untuk memulai pembelajaran. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran. Dalam strategi ekspositori, langkah persiapan merupakan langkah yang sangat penting keberhasilan pelaksanaan pembelajaran, dan menggunakan strategi atau cara ekspositori sangat tergantung pada langkah persiapan yang sudah dipersiapkan oleh guru tersebut. Kemudian yang kedua, penyajian atau presentation. Langkah adalah langkah penyampaian materi pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan oleh guru. Guru harus dipikirkan dalam penyajian ini bagaimana cara penyajian ini dapat dimengerti dan diterima dengan baik oleh siswa. Kemudian adanya korelasi adalah menghubungkan antara materi yang sudah dijelaskan dengan apa yang sudah didapatkan oleh siswa di lapangan maupun di luar lingkungan sekolah. Jadi di sini bisa adanya mengaitkan antara pengalaman yang didapat dengan pelajaran yang ada di sekolah. Kemudian menyimpulkan atau generalization, tahapan untuk memahami inti atau core dari materi pelajaran yang telah disajikan. Langkah menyimpulkan merupakan langkah yang sangat penting dalam strategi ekspositori, sebab melalui langkah menyimpulkan siswa akan dapat mengambil inti sari dari proses penyajian yang sudah dipaparkan oleh guru. Jadi mereka dapat mengulang dengan bahasa mereka sendiri dan tidak lari dari apa yang sudah dibahas. Kemudian mengaplikasikan atau application. Langkah aplikasi adalah langkah untuk kemampuan siswa setelah mereka menyimak penjelasan dari guru. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting dalam proses pembelajaran ekspositori, sebab melalui langkah ini guru akan dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan pemahaman materi pelajaran oleh siswa. Setelah mereka sudah mendapatkan pelajaran, mereka dapat menerapkan apakah sudah berhasil dari penjelasan guru yang ada di kelas maupun secara online. Kemudian ciri-ciri karakteristik strategi pembelajaran ekspositori. Sanjaya menguraikan beberapa karakteristik strategi ekspositori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategi ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi secara verbal atau secara langsung. Artinya bertutur kata lisan
seperti yang saya sekarang ini merupakan alat utama melakukan strategi ini. Oleh karena itu, setiap orang mengidentikannya dengan ceramah. Yang kedua, biasanya materi pelajaran disampaikan dengan materi pelajaran yang sudah jadi, sehingga data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal, sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang untuk menemukan jawabannya. Kemudian, tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi itu sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahaminya dengan benar dengan cara dapat mengungkapkan kembali materi yang telah diucapkan kembali. Kemudian, kita masuk kepada kelebihan dan kelemahan strategi pembelajaran Expo Story. Menurut Sanjaya lagi, tahun 2010 nomor 180, strategi pembelajaran Expo Story merupakan strategi atau cara pembelajaran yang banyak dan sering digunakan. Hal ini disebabkan strategi ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, strategi pembelajaran Expo Story ini bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pelajaran. Dengan demikian, siswa dapat mengetahui sejauh mana menguasai bahan pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru. Kemudian, strategi pembelajaran Expo Story dianggap sangat efektif apabila materi yang pelajaran sudah dikuasai siswa cukup luas, apabila mereka sudah menguasai materi yang akan dijelaskan oleh guru. Kemudian, strategi pembelajaran Expo Story selain siswa dapat mendengar melalui penuturan atau kuliah tentang suatu materi pelajaran, juga sekaligus siswa bisa melihat atau mengobservasi melalui pendekatan demonstrasi dicontohkan oleh guru tersebut. Kemudian, keuntungan lain adalah strategi pembelajaran ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Kemudian, kita beralih ke kelemahan strategi pembelajaran Expo Story. Yang pertama, strategi pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Untuk siswa yang tidak memiliki kemampuan seperti itu, perlu digunakan strategi yang lain selain Expo Story ini. Kemudian, strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, pengetahuan, minat, dan bakat, serta perbedaan gaya belajarnya. Kemudian, karena strategi lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi bersama teman-teman maupun para guru, orang tua, mengembangkan kemampuan siswa dalam hubungan interpersonal secara langsung pada mereka, serta kemampuan berpikir kritis. Baik, sekian video dari saya mengenai strategi pembelajaran ekspositori yang lebih kepada guru yang sudah mempersiapkan materi kepada peserta didiknya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari saya mengenai video ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan shalom.